jiwa internasional, satu iman, satu tujuan, memberitakan amanat agung. Ya satu iman, satu tujuan, memberitakan kerajaan Tuhan, mengajarkan kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Halo, shalom. Shalom, shalom. Ya, shalom, selamat pagi, sahabat api dimanapun berada di seluruh dunia ini yang bisa menyaksikan tayangan live pada pagi hari ini. Bersama dengan saya, King David, dan juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah ada di studio, Pastor Josh Gunawan, dan juga Shalom. Kiai Haji Leres Waras, dan Bapak Pendeta Raymond Mantik. Shalom, selamat pagi semuanya. Dahsyat, Shalom, luar shalom, biasa. shalom. Amin, haleluya. Ya, tanpa terasa ya, sudah hari Jumat hari ini, di mana hari ini kita juga kembali bersama-sama akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Raymond Mantik. Namun sebelum disampaikan firman Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sebuah lagu yang akan saya naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan, anugerah terindah dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Luar biasa pagi hari ini. Sudah hadir juga di studio kita Bapak Heri Jenderal Ikim. Shalom, selamat pagi hambanya. Shalom, siap maju terus dalam Tuhan. Amin, haleluya. Nah, pagi ini saya serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada hambanya, Bapak Pendeta Raymond Mantik yang sekarang sudah punya gelar juga Kiai Raymond Mantik, haleluya. Iya, Pak King, hari Ya. ini kita tahbiskan dia bukan lagi pendeta, tetapi Kiai Raymond Kiai. Mantik. Tepuk tangan sama-sama. Prok, jadi oke. Siap. Haleluya. Silakan. Ini Puji sudah Tuhan. ditahbiskan tanpa pulsa. Silakan, lanjut. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat kita semua sahabat API, baik di channel Pendeta Raymond Mantik maupun di channel-channel yang lain. Mari kita pagi hari ini bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa surgawi, kami berdoa dalam persekutuan kami pagi hari ini. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami berdoa lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya
Engkau akan membuka setiap hati, setiap pendengar yang mendengar pemberitaan ini, sehingga mereka boleh melihat terang yang dari surga, mereka boleh berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Engkau urapi kami, hamba-hambamu, kiai-kiai yang sudah ada di ruangan. Tuhan urapi para kiai, kami juga sebagai hambamu, Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu memberi diri untuk jadi murid Tuhan, ya. Jadi murid Tuhan, jadi murid Tuhan itu spiritnya mau belajar dan mau diajar, ya. Kalau kita punya spirit murid Tuhan, mau belajar dan mau diajar, maka dengan senang hati Tuhan akan membukakan rahasia surga buat kita. Tuhan akan memberikan karunia untuk kita mengerti rahasia kerajaan Allah bagi kita. Dan pagi hari ini saya berdoa buat setiap kita, bahwa kita memiliki mentalitas atau paradigma bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Firman Tuhan selalu menyegarkan dan membersihkan kita dari pikiran kotor, dari hati yang jahat, dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini siapkan hatimu. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, ya. Saya akan membaca Alkitab dari kitab Galatia pasal yang pertama, ya. Kitab Galatia pasal yang pertama memang agak panjang, tapi saya perlu membacakan bagi kita, ya. Buka hati, mari kita dengar bersama-sama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku
dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Haleluya. Ya. Kayak Raymond mati. Ya, sorry tadi mati lampu ya. Oh. Ada sambung? Sambung. Udah, ulang. Masih ada ya? Oke. Wifi-nya mati, nggak apa-apa. Saya ada paket. Mati lampu di sini, nggak apa-apa ya. Masih bisa lanjut. Ya, lanjut. Jadi, oke, masih bisa lanjut ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus, dan dia mendapatkan pemberitaan itu langsung dari Yesus ya. Waktu pertobatannya dia mengalami penglihatan di siang hari bolong waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik. Dan setelah dia bertobat, dia tidak langsung dilepaskan untuk jadi rasul yang memberitakan Injil. Ada sekian waktu yang cukup panjang untuk dia diproses oleh Tuhan Yesus. Ya, dia diproses oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya di sini dikatakan dia tidak langsung pergi ke Yerusalem ya, mendapatkan mereka yang menjadi rasul-rasul sebelum ya kita lihat ya, sebelum aku. Juga di ayat pasal 1 ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik ya. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi saudara, setelah Rasul Paulus bertobat, gempar saudara ya, gempar karena dia yang menganiaya jemaat, dia yang ingin membunuh, membinasakan orang-orang Kristen. Dia sudah berbalik menjadi percaya dan menjadi pemberita Injil. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil yang dia dapatkan bukan dari manusia, tapi dia mendapatkan oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat peristiwa Paulus ini fenomenal, luar biasa ya. Paulus yang diangkat ke surga ya. Paulus diangkat ke surga saudara, dia tidak sombong saudara ya. Jadi Paulus tidak menerima penyataan-penyataan ini di gua-gua waktu dia bertapa. Dia nggak pernah bertapa di gua-gua saudara. Tapi Paulus ya menerima ini waktu dia diangkat ke surga. Ya, kita melihat Paulus pernah diangkat ke surga, dalam ini dicatat di dalam 2 Korintus pasal 12 ya. Kita akan melihat mulai ayat yang pertama, 2 Korintus 12. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau.
Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahan. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, Paulus mendapat penyataannya. Injil yang dia Wah, putus lagi nih. Pastor Raymond. Iya, Raymond putus lagi, teman-teman. Pastor Gun. Pak Raymond. Nah, loh, keluar dia. Ya. Keluar, ya. Bang Laras. Iya. Ada yang mau ditambahin dulu nih tentang tanggapan tadi? Iya, dari bacaan Pendeta Raymond yang menunjukkan bahwa Rasul Paulus ketemu para rasul. Ya. Dia bukannya menciptakan kekristenan, sama sekali tidak. Ketemu dengan para rasul, mengkonfirmasi ajaran Tuhan Yesus. Kan namanya juga kalau ketemu nyambangin para rasul, Rasul Petrus, dia nginep lagi di rumah Rasul Petrus. Cuma Rasul Paulus itu dalam tulisannya menulis bukan Petrus tapi Kefas. Jadi orang luar, orang yang non-Kristen itu nggak tahu. Kefas itu nama lain dari Rasul Petrus. Jadi jangan disangka Kefas itu orang lain, bukan. Kefas itu Rasul Petrus. Jadi dia langsung ketemu Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus itu boleh dikata apa ya, pemimpin informal para rasul gitu loh. Pemimpin informal para rasul. Jadi dia sangat dihormati karena dia itu apa ya, informal leader gitu ya, oleh para rasul. Lalu juga di situ kan Pendeta Raymond cerita bahwa selain Rasul Petrus dia juga ketemu para rasul yang lain. Iya, betul. Oleh karena itu sebuah konfirmasi. Gitu, maksud ketemu para rasul nggak cerita-cerita soal ajaran Tuhan Yesus, pengalaman mereka ketemu Tuhan Yesus, karena kan yang selama Tuhan Yesus hidup, para rasul itulah yang berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus ketemu Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lalu turun dalam kemuliaannya, ketemu Rasul Paulus gitu dalam bentuk cahaya gitu ya. Lalu itu mereka pasti berbicara lah, sama kalau orang saya misalnya nginep ke tempatnya Pak Kiai King atau Pak Kiai Jos ya gitu, pasti bercakap-cakap gitu loh. Apalagi kalau ngomongin firman Tuhan gitu, pasti rame gitu ya. Itu konfirmasi bahwa kekristenan bukan diciptakan oleh Rasul Paulus. Gitu. Kekristenan itu sudah ada, penciptanya Tuhan Yesus, yang membuka jalan itu Tuhan Yesus. Gitu. Kelahiran kekristenan itu diakuinya pada saat hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kenapa begitu? Karena sebelum turun Roh Kudus, itu semua mujizat terjadi pada waktu Tuhan Yesus hidup. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari mati, lalu turun Roh Kudus,
maka para rasul tuh langsung mengerti satu hal yang paling penting. Apa itu? Tuhan Yesus tidak bisa mati. Tuhan Yesus tidak bisa mati. Wah, ini Pak Pastor Raymond datang lagi. Ayo. Lanjut. Pastor Raymond. Lanjut, Pak. Oke, ini di sini padam listrik, jadi kayaknya tower-tower juga ikut pengaruh ya. Saya paket juga mati, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Jadi saudara, pemberitaan Injil Paulus mendapat penyataan langsung dari Tuhan. Ya, dia setelah bertobat, dia mengalami pendidikan langsung oleh Yesus dan dia mengalami penyataan Tuhan waktu dia naik ke surga. Ya, jadi Paulus terangkat ke surga, tapi itu tidak digembar-gemborkan oleh Paulus. Paulus harus menulis karena ya itu penting juga buat kita saat ini ya. Seandainya kalau Paulus tidak diilhamkan Roh Kudus menulis kisah di mana dia diangkat ke surga. Ya, karena jemaat di Korintus dan jemaat di Galatia, mereka disusupi oleh orang-orang Yahudi, entahkah mereka Kristen Yahudi atau orang-orang Yahudi dengan yang jadi antipati dengan Rasul Paulus ya, sehingga kemana-mana mereka pergi, Rasul Paulus pergi, mereka mengikuti dan menebarkan toksik, mengebarkan racun bahwa Rasul Paulus kerasulannya tidak sah ya, sama seperti dari para polemikus sana yang menabur toksit ya, menabur racun bahwa Rasul Paulus pendiri Kristen, Rasul Paulus ya di abad ketiga malah. Wah, ngeri sekali ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu sejarah di sana dan tidak tahu Alkitab, tidak tahu baca Alkitab, asal nyerocos mulutnya ya, asal bicara saja, dan mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus pendiri kekristenan dan sebagainya ya. Nah, kita harus belajar bahwa Rasul Paulus yang adalah ahli Taurat, pakar ya, pakar. Kalau kita melihat sedikit biodata tentang Rasul Paulus ya, saya kasih sedikit biodata tentang Rasul Paulus ya. Jadi Paulus itu dari Tarsus ya. Jadi dia dari Tarsus, lahir sekitar tahun 5 Masehi di Tarsus, Kilikia, sekarang ini Turki modern. Nah, meninggal sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi di Roma ya, di bawah kekaisaran Nero ya. Jadi itu sedikit biodata tentang Rasul Paulus ya. Dia punya latar belakang bahwa dia adalah warga negara Roma juga. Jadi dia punya kewarganegaraan Roma. Dan kita lihat pertobatan Rasul Paulus ya. Dia memang ada dididik langsung oleh Gamaliel ya, seorang guru yang terkemuka. Jadi Gamaliel ini guru yang paling top zaman itu dalam hal Taurat ya, dalam pendidikan Taurat. Dan Paulus jebolan dari pendidikan Gamaliel ini. Makanya dia sangat terkenal ya, dia sangat berpengaruh, dia punya pengaruh yang luar biasa. Ya, dia pakar Taurat, benar-benar pakar Taurat, dan dia benar-benar Yahudi yang disunat pada hari ke-8 ya. Beda dengan yang saya nonton di konten-konten sana yang ngaku-ngaku Yudais tapi bukan Yahudi. Seperti itu ya. Dan tidak percaya juga kitab Taurat. Ngaku-ngakunya demikian. Beda dengan Paulus. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan Paulus ini, mereka menebarkan Injil yang lain. Injil yang lain, yaitu saya sebut dengan Yesus plus. Yesus plus. Jadi kalau mau terima Yesus harus disunat, harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi, harus mengikuti aturan-aturan dari agama Yahudi. Nah, Paulus yang adalah ahli Taurat, orang Farisi yang dididik yang luar biasa, saudara. Dia mengecam pengajaran mereka, saudara. Dan dia mengecam kerasulan mereka. Karena mereka menuduh bahwa dia adalah rasul yang tidak sah.
karena dia bukan golongan dari murid-murid Yesus. Tapi Rasul Paulus adalah saksi terakhir ya dari kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita melihat kerasulan Paulus, saudara, Paulus adalah rasul yang langsung diutus oleh Yesus. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ya. Kisah Para Rasul pasal 26 mulai ayat yang ke-12 ya, firman Tuhan. Mari kita dengar bersama-sama. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Nah, ini yang tadi kita baca di kitab 2 Korintus ya. Kalau sempat dengar ya, iya, Paulus diangkat ke surga. Paulus diangkat ke surga. Nah, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Jadi kita melihat kerasulan Paulus ya, yang selama ini diragukan oleh orang-orang yang kena toksik di jemaat Galatia ya. Rasul Paulus diutus langsung oleh Yesus dan dia mendapat penyataan dari Yesus. Dia terangkat ke surga, dia terangkat ke surga. Makanya Rasul Paulus tidak sombong, saudara, tidak mau bermegah. Tuhan izinkan duri dalam daging. Tuhan izinkan duri dalam daging, dan bahkan Rasul Paulus sudah berseru sampai 3 kali, saudara, supaya dia ya duri dalam daging ini dicabut. Entahkah duri dalam daging ini penderitaan yang dia alami atau sakit penyakit yang dia alami, tapi saudara, duri dalam daging itu membuat dia selalu merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi setiap orang, saya percaya, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini ya, belajar seperti Rasul Paulus yang mendapat penyataan yang luar biasa. Kira-kira Rasul Paulus itu dahsyatnya luar biasa, Pak. Kalau sekarang ini dia pasti viralnya minta ampun. Kenapa, saudara? Ya, orang mati dia doakan bangkit. Eutikus yang jatuh dari tingkat berapa tuh? Tingkat 3 ya, yang menyaksikan dia mengajar itu. Dia doakan, saudara, bangkit. Dia dianggap dewa. Wow. Meskipun dia tidak mau disembah, dia dianggap Zeus. Orang-orang ya kena bayangan mereka atau kena sapu tangan mereka sembuh, mengalami perkara-perkara yang luar biasa dan diangkat ke surga. Dalam pengalaman-pengalaman supranatural seperti itu, saudara. Sekarang ini kalau ada pendeta seperti itu, cobaan untuk bermegah itu sangat mungkin terjadi, saudara. Tapi Tuhan mengizinkan Paulus mengalami duri dalam daging. Supaya apa? Dia tetap terus mengandalkan Tuhan dan hanya memberitakan Injilnya Tuhan Yesus. Jadi kerasulan Paulus jelas, dia mendapat
mendapat pengutusan dari Tuhan dan dia mendapat penyataan dari Tuhan. Dan yang berikut saudara, dia diterima oleh rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam 2 Galatia, mulai ayat yang ke-9, 2 Galatia, Galatia pasal 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Jadi Rasul Paulus sudah ditetapkan oleh Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kenapa Yakobus, Kefas, dan Yohanes? Karena Yakobus adalah pimpinan gereja di Yerusalem. Ya, yang pertama adalah Petrus atau Kefas, kemudian Yakobus, lalu Petrus jadi pemimpin gereja di Antioquia. Jadi mereka ini adalah soko guru jemaat, pimpinan-pimpinan gereja. Jadi bukan Paulus ya, Paulus itu cuma salah satu rasul. Tapi kerasulannya tidak terpisah dari kerasulan rasul-rasulnya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus secara langsung ya. Dan mereka sudah buat satu sepakat bersama-sama bahwa Yakobus dan Petrus adalah rasul bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Paulus dan Barnabas adalah rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Hanya harus mengingat orang-orang miskin, artinya membantu gereja Tuhan yang ada di Yerusalem. Makanya Rasul Paulus menerima persembahan-persembahan dari Korintus, dari Makedonia, dari Filipi. Persembahan itu tidak dia pakai untuk perjalanan misinya karena dia punya usaha tenda, tapi dia pakai untuk membantu jemaat-jemaat yang miskin. Ya, jadi itulah latar belakang sedikit tentang kerasulan Paulus yang selama ini dituduh-tuduh berbagai macam hal. Nah, kita datang kepada apa yang Paulus ajarkan ya. Sekali lagi kita akan baca ayat 6 ya, Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, yang hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injilnya Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oh, haleluya. Ya. Jadi teman-teman, juga khusus yang para polemikus di luar sana, Injil itu atau Evangelion itu artinya sederhana, kabar baik. Ya, kabar baik. Jadi dalam kekristenan Yesus tidak menulis Injil. Kenapa Yesus tidak menulis Injil? Karena Yesus itu Injil sendiri. Dia kabar baik yang dari sorga. Dia Injil yang dari sorga. Dia firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Lalu kitab-kitab Injil siapa yang tulis? Yang tulis adalah rasul-rasulnya, murid-muridnya, saksi mata. Ya, termasuk Rasul Paulus, walaupun dia anti, dia menolak, dia tidak percaya sebelumnya, tapi dia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan tentu saja ya, karena kalau kita melihat ya, Yesus lahir itu kira-kira antara tahun 6 sampai tahun 0 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi, before Christ. Paulus tadi lahir kira-kira 5 Masehi. Jadi umur mereka itu hanya beda sedikit. Dan tentu saja Paulus ya, karena tinggal di daerah yang sama, mendengar dan menyaksikan peristiwa tentang Yesus. Peristiwa tentang Yesus bukan hal yang asing di mata dia. Barangkali juga dia menjadi salah satu
orang yang menyaksikan penyaliban Yesus. Ya, sehingga setelah Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga 40 hari menampakkan diri, saudara, Rasul Paulus salah satu orang yang menganiaya atau mengeksekusi Stefanus. Ya, Stefanus itu mati di hadapan dia. Artinya barangkali bukan dia yang rajam batu, tapi dia yang menjadi pimpinan untuk merajam Stefanus dengan batu. Ya, betapa kejamnya Rasul Paulus itu, ya, sebelum dia menjadi rasul, ya, waktu dia masih berpegang pada Taurat, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia hidup oleh kasih karunia. Wow, ini luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi fakta bahwa Paulus menulis surat Galatia untuk melawan rasul-rasul palsu itu jelas, ya, karena surat Galatia ini adalah surat paling pertama Paulus dalam perjanjian baru, ya, kira-kira ditulis sekitar tahun 49, ya, jadi masih di awal-awal pelayanan Paulus, ya, barangkali setelah perjalanan misi, ya, karena dia perjalanan misi pertama itu ke Antioquia, Pisidia, Iconium, Listra, Derbe, ya, itu ke sana, ya, ke Asia Kecil, dan surat Galatia ini ditujukan ke sana, ya. Barangkali setelah kembali dari perjalanan misi pertama itu, setelah di Antioquia, dituliskanlah surat ini kepada mereka karena mereka mulai meragukan Injil yang diberitakan oleh Paulus, dan mereka mulai ikut-ikutan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang Yesus plus itu, ya. Yesus plus, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dan orang-orang yang anti dengan Rasul Paulus ini, anti dengan Injilnya Tuhan Yesus ini, orangnya sudah mati, saudara. Tapi idenya, wawasannya masih berevolusi, masih bergulir terus-menerus sampai zaman sekarang ini. Ide tidak akan pernah mati, saudara. Ide tidak akan pernah mati. Ide selalu ada, dia hanya berputar-putar. Ya, bahkan kita sekarang ini hidup dengan ide-ide orang yang sudah mati. Ya, saya kasih contoh, misalnya kita di Indonesia, kita orang-orang yang hidup di Republik Indonesia, kita dengan sistem kepemerintahan demokrasi, saudara. Demokrasi itu adalah idenya orang-orang Yunani, idenya Plato, Sokrates, dan sebagainya. Dan ide-ide itu masih dipakai oleh, ya, banyak orang di dunia sampai dengan saat ini. Begitu pula, saudara, dengan wawasan pengajaran-pengajaran, saudara, yang benar maupun yang tidak benar, masih bergulir terus sampai sekarang ini. Makanya di luar sana masih banyak orang yang punya pandangan yang keliru tentang Rasul Paulus dan berita atau ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, kalau kita cermati baik-baik, rasul-rasulnya tidak punya ajaran masing-masingnya. Petrus nggak punya ajaran masing-masing, nggak punya ajaran sendiri. Yakobus nggak punya ajaran sendiri. Paulus nggak punya ajaran sendiri. Matius, Lukas, mereka punya satu pengajaran yang sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya, kalau kita melihat bahkan Rasul Paulus, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, kita akan membaca bagian yang terakhir saja di Kisah Para Rasul, ya. Di sini dikatakan di ayat 30 pasal 28. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan, tanpa apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus selama kira-kira 2 tahun. Pagi sampai sore, semua orang Yahudi yang ada di kota Roma
datang terus tanya kepada Paulus, apa sih ajarannya? Dia ajarkan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Ya, itulah Injil Yesus Kristus. Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa. Dia bangkit dari antara orang mati. Ya, membenarkan kita. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah, menjadi pembela buat kita, menjadi advocate buat kita, menjadi pengacara buat kita, ya, menjadi penolong, menjadi parakletos buat kita, menjadi pembela dari dakwaan-dakwaan iblis, atau menjadi juru syafaat buat kita. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, adanya rasul-rasul palsu bukan barang baru. Adanya guru-guru palsu bukan barang baru. Adanya Injil-Injil yang lain bukan juga barang yang baru. Itu sudah merupakan pergumulan anak-anak Tuhan sejak abad pertama. Ya. Sejak abad pertama kita sudah bergumul dengan ajaran-ajaran yang bukan apa yang Yesus ajarkan dan bukan apa yang rasul-rasulnya mengajarkan. Makanya saudara, orang-orang yang menolak keilahian Yesus maupun kemanusiaan Yesus itu sama-sama antikristus. Ya, jadi di abad-abad awal kekristenan, saudara, ada orang-orang Ebionit. Orang-orang Ebionit yang menolak keilahian Yesus. Mereka menganggap Yesus hanyalah manusia yang menjadi teladan yang paling sempurna, teladan yang baik, dan diangkat waktu dia dibaptis. Ya, ini orang-orang Ebionit. Nah, orang-orang Ebionit ini mereka tidak menerima Rasul Paulus karena Rasul Paulus menghantam orang-orang yang hidup dalam belenggu Taurat, ya, yang orang-orang yang hidup mengikuti Taurat, saudara. Mereka menolak semua tulisan Paulus. Itulah orang-orang Ebionit yang menolak keilahian Yesus. Tapi juga di pihak lain, saudara, ada pergumulan ajaran-ajaran yang sesat, yaitu orang-orang yang menganggap Yesus hanya roh saja, ya, hanya roh saja, bukan, Yesus tidak memiliki tubuh. Makanya Yesus bukan manusia, tapi dia cuma roh saja. Nah, pengajaran ini juga disebut antikristus. Ya, saya lupa sebutannya. Aduh, saya lupa lagi. Nanti sebentar saya ingat ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen saat ini, saya juga menyebut kita orang Kristen bingung. Kenapa kita orang Kristen bingung? Setelah kita menyadari bahwa diri kita Kristen, ajaran-ajaran di luar sana sudah begitu banyaknya. Sudah begitu banyaknya tawaran-tawaran yang luar biasa di luar sana. Mari kita kembali kepada apa yang Yesus ajarkan dan para murid-muridnya mengajarkan, para rasulnya mengajarkan. Termasuk Rasul Paulus. Ya, jadi Rasul Paulus itu diterima oleh Soko Guru. Ya, tadi kita sudah baca di pasal 2 ya, ayat 9, diterima oleh Soko Guru, ditakbiskan jadi rasul untuk orang yang tidak bersunat. Ya, kayak tadi tuh, saya diterima sama Soko Guru, Jenderal Ikim dan kawan-kawan sudah menakbiskan saya jadi kiai. Ya, saya sudah ditakbiskan jadi kiai. Jadi Paulus harus minta izin kepada Yakobus. Kenapa kepada Yakobus? Karena Yakobus pimpinan gereja di Yerusalem. Kenapa kepada Kefas, kepada Petrus? Karena Petrus pimpinan gereja di Antioquia. Kenapa kepada Yohanes? Karena Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa ya. Murid yang dikasihi Tuhan. Sehingga ya, kita tahu dari semua murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan mati martir semua. Yohanes mati tua, bukan karena dia tidak teraniaya ya, dia sudah teraniaya, tapi oleh mujizat Tuhan dia diberi kesempatan masih hidup untuk menulis kitab Wahyu. Ini luar biasa, saudara-saudara.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus punya kerasulan jelas, dia diutus oleh Yesus, dia mendapat penyataan langsung dari Yesus karena dia naik ke surga, dia diangkat ke surga, dia tidak sombong saudara, walaupun dia pernah punya pengalaman ya, ke tingkat 3 ya, karena di Alkitab tuh ada langit yang kita kenal dengan atmosfer, baru ada tempat bintang-bintang, tingkat kedua, baru ada tingkat ketiga ya. Tingkat-tingkat yang lain nggak ada ya. Seperti itu saudara. Tapi Rasul Paulus tidak sombong karena Tuhan menaruh duri dalam dagingnya agar senantiasa mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri. Nah, Rasul Paulus juga diterima, ditahbiskan oleh rasul-rasulnya Yesus Kristus. Walaupun ada gesekan-gesekan ya secara manusia. Tapi istilahnya ya, Yakobus, Petrus, Yohanes sebagai soko guru jemaat, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, menahbiskan, merestui kerasulan Paulus. Makanya Rasul Paulus itu nggak pernah mengutus diri sendiri. Ke perjalanan-perjalanan misi Paulus tidak pernah berjalan sendiri, selalu diutus dari gereja. Ya, Rasul Paulus nggak pernah, wah saya mimpi saya mau perjalanan ini, langsung jalan. Enggak, dia selalu diutus dari gereja. Dan base-nya di mana saudara? Di Antioquia. Ya, perjalanan misi selalu kembali ke Antioquia. Karena apa? Pengutusannya dari gereja. Rasul Paulus mengerti benar arti tubuh Kristus. Ya, tidak ada gereja atau tidak ada rasul yang berdiri sendiri-sendiri zaman itu. Tidak ada saudara. Ajaran itu terjaga. Kalau ada ajaran yang tidak sama dengan mereka, dengan rasul-rasul yang lain. Kalau ada ajaran yang berbeda, terkutuklah dia. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau ada ya di sini dikatakan, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada ya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya tulisan-tulisan Rasul Paulus adalah ilham oleh Roh Kudus, kita yang percaya bahwa Rasul Paulus memberitakan Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitakan apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada dia. Kita belajar seperti Rasul Paulus ya. Dalam segala sesuatu dia mengatakan, bagiku segala sesuatunya sampah oleh pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau kita semakin kenal dengan Tuhan Yesus, saudara, yang lain-lain kita anggap tidak berguna. Kalau kita semakin kenal dengan Tuhan Yesus, segala keberhasilan di masa lalu, segala kegemilangan kita di masa lalu, ataupun segala kegagalan, kepahitan di masa lalu, semuanya tidak ada gunanya. Selain bagiku hidup adalah Kristus. Ya, makanya Rasul Paulus katakannya, hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ya, kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa saudara. Hidup kita sebagai anak Tuhan zaman sekarang ini adalah hidup oleh kemurahan Tuhan. Amin. Anda hidup oleh kemurahan Tuhan. Jadi kalau Anda yang sudah diselamatkan mengalami Injil Yesus Kristus, ya, kita hidup bagi Kristus. Ya, di luar sana ada yang bertanya, kapan Yesus masuk gereja? Kapan Yesus kenal Kristen?
Ini pertanyaan-pertanyaan yang bodoh ya. Arti Kristen itu sendiri adalah orang yang ikut Kristus, atau orang ikut Yesus, atau orang ikut ajaran Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi Yesus nggak perlu kenal Kristen, dialah yang orang ikuti, dialah yang orang kenal, saudara. Nah, Yesus nggak perlu masuk gereja, ya, karena gereja bukan gedung, saudara. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi bait Allah. Yesus katakan, bongkar bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Apa yang Yesus katakan selalu terjadi karena Dia, ya dan amin. Bait Allah dibongkar, saudara, ya, dihancurkan, dilululantakan, dan itu terjadi. Tahun 70 Jenderal Titus lululantahkan Yerusalem, dan bait Allah juga rontok, saudara. Tapi sebelum rontok jauh-jauh hari, saudara, ya, Yesus lewat peristiwa salibnya, 3 hari saja dia bangun bait Allah itu. Yaitu apa? Gerejanya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Dan siapakah mereka? Kita. Jadi nggak perlu bilang Yesus, kapan Yesus masuk gereja? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu gereja adalah Yesus Kristus ada dalam baitnya, ada dalam gerejanya. Siapakah gerejanya? Adalah tubuh Kristus itu sendiri. Kita, saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, kita nggak perlu bahas Injil-Injil yang lain ya. Karena kita sudah tahu, Injil-Injil yang lain itu Injil-Injil yang menolak Yesus Kristus. Injil-Injil yang menolak keilahian Yesus Kristus. Injil-Injil yang menolak berita tentang Yesus Kristus diselewengkan. Tapi Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus, kerajaan Allah, dan tentang Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, Bapa Surgawi, kami berdoa pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya setiap pikiran-pikiran yang angkuh dan sombong, kami tundukkan, kami taklukkan di bawah pemikiran Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Kiai Raymond Mantik yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa ya, tentang kisah hidup Rasul Paulus. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kiai Leres Waras untuk menanggapi dan masukan dari khotbah Kiai Raymond Mantik. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kiai King ya. Paulus itu sudah ketemu Tuhan Yesus secara adikodrati ya. Dia sendiri memberi kesaksian, dia sendiri merasakannya. Saudara-saudara orang Kristen, begini, kita kalau bisa maju ya, mencari Tuhan dengan kesungguhan sampai ketemu, itu anugerah besar. Anugerah besar juga jika Tuhan sendiri datang gitu ya ke tempat kita, itu anugerah besar sekali gitu loh. Karena jarang, terus terang, jarang sekali ya, sampai Tuhan itu datang gitu ya. Lalu memberi pernyataan-pernyataan seperti kepada Rasul Paulus dan para rasul lainnya. Tapi kita dibuka kok pintunya, pintu untuk mengenal Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu dibuka. Jadi kalau bisa kita ke sana, berupaya untuk ke sana, lakukanlah gitu ya. Apalagi memang ada kesempatan dan bisa berusaha ke sana, lakukanlah. Karena apa? Karena pengalaman bersama dengan Tuhan, in His presence, dalam keberadaan Tuhan, itu beda rasanya. Rasanya itu beda. Jadi pengalaman pribadi itu sangat berbeda dan tidak dimiliki orang lain. Dan sifatnya sangat subjektif. Jadi istilah orang Kristen itu hadirat Allah. Hadirat Allah itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Gitu.
Jadi meskipun sama-sama di dalam sebuah bangunan gereja, belum tentu setiap orang merasakan hadirat Allah. Gitu. Itu keanehan gitu. Tapi itu subjektif. Banyak yang merasakan, tapi ada juga yang tidak merasakan. Tetapi jika saudara bisa merasakannya dan berusaha untuk ke menuju kepada Allah, gitu ya, ke sana, itu bisa merasakan kok, gitu. Karena banyak yang bersaksi saya merasakannya, gitu. Banyak orang memberi kesaksian itu, salah satunya Rasul Paulus. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak pernah melenceng bergeser dari pemberitaan tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang disebut pengalaman itu tidak ada di dalam tulisan, kecuali penjelasan di dalam tulisan itu, yaitu di Alkitab suci kita, Perjanjian Baru ini. Tapi kita hanya bisa membaca, tidak bisa merasakan. Kita bisa merasakan kalau kita sendiri mengalaminya. Di situ perbedaannya penting. Itu. Oleh karena itu, waktu dia diteguhkan ya, ditahbiskan oleh para rasul menurut Kiai Raymond Mantik, ya itu sih menguatkan niat tekad ya dari Rasul Paulus sendiri bahwa memang ada penugasan khusus dari Tuhan Yesus bagi Rasul Paulus dan Barnabas ya gitu untuk memberitakan berita pengampunan dosa melalui Yesus Kristus ke seluruh bangsa. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus itu punya pengaruh luas ke bangsa-bangsa non Yahudi gitu di dalam kekristenan. Jadi Rasul Paulus sendiri itu sudah mendapat konfirmasi dari para rasul di Yerusalem, dari para rasul ini, soko-soko guru ini, dia menyebarkan kekristenan dan tidak sendirian. Dalam surat-surat Paulus dia disebut bersama dengan Apolos, bersama dengan Barnabas, bersama dengan Matias, banyak gitu ya. Dia tim, bukan kerja seorangan ya. Gitu. Lalu itu juga apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Paulus itu peneguhan demi peneguhan bahwa apa yang diperbuat Paulus itu tidak akan sia-sia. Rasul Paulus diangkat ke surga tingkat ketiga, itu diperlihatkan segala sesuatu. Tapi ya sayang ya dia menyimpannya dalam hati ya gitu ya, dia nggak detail dia nulisnya gitu. Kalau Rasul Yohanes diperlihatkan segala sesuatu dia tulis gitu ya. Nah ini yang menyenangkan bahwa kita itu diberi bukti demi bukti bahwa Allah kita hidup dan Allah kita benar. Itu yang paling penting gitu. Sehingga Rasul Paulus itu tidak memberitakan Injil yang lain kecuali Injil Yesus Kristus. Karena dari Tuhan sendiri, Tuhannya orang Kristen sendiri memberikan bukti demi bukti. Itu penting, bukan Allah yang nggak bisa memberikan apa-apa gitu. Allah kita itu bisa dan banyak memberikan apa-apa dan membuktikan apa yang tertulis di dalam Injil kita. Oleh karena itu jangan lepas Injil yang tertulis. Dari situ adalah tuntunan. Dari situ itu jangkar bagi kita gitu loh. Untuk membedakan ini yang palsu, ini yang asli. Karena apa yang tertulis itu yang menjadi pegangan kita, perjanjian bersama dengan Allah. Begitu ya, saudara-saudari. Semoga hari ini memberkati. Terima kasih Pak Raymond Mantik. Silakan Pak King. Iya, terima kasih Kiai Leras Waras. Kita ke Pak Heri Jenderal Ikim. Iya, shalom. Oke, suara saya Shalom. oke ya? Mantap. Jos, mantap. Luar biasa topik kita. Rasul Paulus beritakan Injil Kristus. Rasul palsu beritakan Injil yang lain. Terkutuklah ia sampai 2 kali. Ya Galatia 1 ayat 8 dan 9. Saya rasa sudah dibaca ya Pak Raymond ya. Jadi terkutuk. Banyak manusia terkutuk. Ya apalagi Kainama itu. Sampaikan dia orang-orang terkutuk. Mereka yang mencari makan lewat Injil, lewat Alkitab, termasuk Zuma, itu manusia-manusia terkutuk. Memutarbalikkan fakta. Bahkan tadi saya ini Pak King, pagi tadi saya sempat sekilas nonton perdebatan resminya Christian Prince bersama Syekh apa di Arab itu. Ternyata Pak, mau di luar negeri, Pakistan, di mana-mana sama saja Pak. 1400 tahun pertanyaannya itu saja.
Betul. Tentang Palestina juga sama Pak konsepnya. Mereka nuduh-nuduh kita yang mengadu domba, "Loh piye toh kamu yang perang-perang sendiri kok kita yang mengadu domba?" Saya nggak ngerti. Tapi ya kalau mereka mengklaim-klaim sebagai keturunan Ismail, ya pantas saja karena Ismail kan memang dinubuatkan lakunya seperti kedelai liar, tukang menendang, memukul saudaranya dan saudaranya pun memusuhi mereka semua. Tapi kita ini, tidak pernah menganggap mereka musuh, tetapi perjuangan kita melawan darah dan daging. Nah itu konsep yang mereka sendiri nggak ngerti. Mengenai Paulus, saya sendiri heran ini, di muslim itu, didoktrin sampai seperti orang benci sama Paulus dan tuduhan-tuduhan yang sangat mengerikan. Tuduhan sebagai pemalsu, apa namanya, melawan Yesus lah dan seterusnya. Loh, kau orang luar kok bisa-bisanya yakin dengan itu. Lah kami yang orang dalam, kau anggap bodoh seluruh dunia atau bagaimana? Loh sedangkan bagaimana kita bisa percaya dengan kalian yang menyempurnakan kitab kami, sementara kitabmu kami bisa membuktikan ada dongeng, ada klaim, dan ada yang absurd, ya. Yang benar yang mana? Lah Kainamus tadi malam juga, waduh itu ustadz pelacur bagi saya, melacurkan diri, jual diri ke Betul, mana-mana, setuju toh, tuh. dan pengemis di podcast-nya Arie Untung tadi malam. Oh, bayangkan dia ngomong Bible sendiri ngomong bahwa Yesus tidak mati. Jangan-jangan dia ngutip perkataan saya ini. Siapa bilang Yesus mati? Tuhannya nggak ada mati, tetapi kemanusiaannya iya. Kalian ngotot-ngotot Tuhan kok mati, oh okelah matilah, okelah. Tetapi apa yang terjadi pada hari ketiga? Ada bedanya. Terus kalian salahkan Paulus. Nah, ini orang-orang bingung sendiri. Bayangkan tuduhan-tuduhannya itu ngeri tentang Paulus. Ya, saya selalu mengatakan, tak kasih kaca nanti kalian menjerit-menjerit lihat mukanya sendiri. Oh, mati tapi pada hari ketiga bangkit. Tapi nabimu pada hari ketiga baru dikubur. Itu pun tidak bangkit lagi. Dan Buya Syakur mengatakan sejak detik kematian nabimu sampai sekarang itu dan kala itu, kenapa tidak dikubur? Ada yang ngomong, oh belum rela, itu tidak jujur. Faktanya mereka berantem sampai sekarang bunuh-bunuhan, rebutan kekhalifahan kepemimpinan. Betul nggak? Loh itu data loh. Betul. Loh kalian ngomong, wah ngoceh nggak tahu data. Loh itu data, mau apa lagi? Kembali lagi soal Rasul Paulus. Beda sekali. Jadi apalagi si siapa Aristo itu, antara Paulus dan Muhammad jauh langit dan tanah. Oh iya jelas. Fokusnya Paulus itu leher ke atas bukan leher ke bawah. Ayo. Mau bukti? Sudahlah, nanti kalian ini kan orang pentol korek. Ya. Yang jelas Paulus itu luar biasa. Dia mengejawantahkan apa yang dikatakan Yesus. Kalian enggak tahu. Jadi ini ada di IKIM juga, di konten-kontennya IKIM, Pak. Wush, mereka komen itu sampai mungkin berapa lembar folio begitu. Membahas tentang Alkitab porno segala macam. Masuk ayo head to head. Ya Pak King, sampai bosan saya. Betul. Ayo kita head to head. Kau gini, tapi gantian ya, silahkan kau 3 pertanyaan, bahkan 10 pertanyaan, saya 1 pertanyaan saja untuk kalian. Berani? 10 pertanyaan, ada Pak ngupas ayat-ayat semua. Aduh saya ketawain semua. 1400 tahun sama Pak, sampai yang Syekh dari Arab itu sama Pak pertanyaannya. Yesus tidak matilah, inilah, itu sama di mana dan tidak ada yang konfirmasi, kasihan. Tapi kalau yang berani cerdas konfirmasi pasti murtad. Itu muslim-muslim tuh mau ngotbahin saya Pak dengan lembaran, ayat-ayat ini tentang Hosea lah, inilah. Oke ayo head to head 10 kau pertanyaan, saya 1 aja. Atau supaya menyikat waktu kau 3 pertanyaan, saya 1 aja. Tentang Qur'anmu ya. Tapi dengan syarat. Otak lawan otak, bukan otak lawan otot, dalil lawan dalil, bukan dalil lawan lapor. Lalu terakhir Sherlock. Pacaran. Cemen rata-rata itu. Loh saya tiap hari ngadepi ancaman loh saudara, saya diem-diem aja, belum pernah saya buka kan. Wah ancaman sampai bilang Sherlock, enggak usah Sherlock. Dalam waktu detik saya bisa ketemu IP-mu kok. Jadi saudara-saudara kembali lagi ke Rasul Paulus, beda jauh. Rasul Paulus itu mengejawantahkan, memperjelas semua visi misi Tuhan Yesus.
kalian lebih baik, ya saudara-saudara, terakhir dari saya ya, ini loh, bergumul soal ini loh, kasihan loh perempuan di sana, wahai wanita-wanita yang ada di sana. Lihatlah, pemutus sholat adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Karena anjing hitam itu setan. Saya tanya sama anjing hitam, dia ngomong, "Apa salahku, Pak Kiai?" Kasihan. Jadi wanita itu setara ya. Jadi yang pemutus sholat itu wanita, lalu keledai, dan anjing hitam karena dia setan. Bayangkan itu, ngeri. Toh? Ngeri. Dan saudara jangan cem-macem tahu bacem tak iya. Karena ternyata di hadismu tuh ternyata kami tuh penebusnya kalian. Cuma ya ini saya tolak. Ngeri Pak. Coba bayangkan nih, saya lanjutin ya. Telah bersabda pada hari kiamat kelak, Allah SWT akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari sisa api neraka. Enak aja lu. Enak aja. Ya, kau yang bersinah, kau yang ngembat bocil, kau yang mabuk-mabuk, lalu kami yang jadi penebus. Lah ternyata ada penebus di sana. Makanya harus baik-baik sama kami. Pantasan saja barang siapa bersinah dalam keadaan beriman tidaklah bersinah. Barang siapa melakukan dosa ternyata sepanjang beriman maka tidak berdosa. Wah, karena ada penebusnya Yahudi atau Nasrani. Padahal Nasrani bukan kami, tapi kau klaim sebagai kami. Maaf kalau sampai ini terjadi saya akan demo berjilid-jilid di akhirat sana. Cuma maaf, itu tidak benar. Oke, Tuhan berkati, luar biasa bicara tentang Rasul Paulus. Dibandingkan dengan yang lain, dia mulia. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Heri, Jenderal Ikim buat tausiahnya. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, kata Paulus, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Betul. Supaya aku memperoleh Kristus. Wow, luar biasa saudara ya. Paulus itu sebelum dia mengenal Yesus, dia seorang penganiaya jemaat. Dia seorang yang bengis, yang kejam. Ya, dan dia juga mempunyai status yang tinggi di mata masyarakat. Karena dia seorang ahli Taurat, dihormati saudara. Tetapi semua yang dia dapati dahulu sebelum pengenalan Kristus, dia berkata semuanya kuanggap sampah. Lebih mulia Kristus. Jadi mengenal Kristus itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar tahu. Ya, kenalilah Kristus Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam supaya kita paham siapa yang kita imani. Paulus tidak sembarang dia menjadi seorang rasul karena dia berjumpa dengan Yesus secara adikodrati. Yesus sendiri datang menyelamatkan dia. Ya, dalam satu perjumpaan yang sangat luar biasa. Ya, Paulus disaksikan oleh teman-teman seperjalanannya karena dia tidak sendiri. Ada beberapa orang yang menemani dia dalam perjalanan mengejar orang-orang yang berada di jalan Tuhan, di jalan yang lurus. Namun dia dihadang oleh Yesus. Dan oleh karena perjumpaan yang adikodrati itu, dia mengambil keputusan 180 derajat. Dia meninggalkan yang dahulu dia imani, dia percaya. Dia sekarang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidupnya. Makanya saudara harus kenal. Jangan hanya tahu. Banyak orang yang mengajar di YouTube itu kan orang yang hanya sok tahu. Nah ini celaka saudara kalau orang yang sok tahu. Nggak tahu tapi sok tahu seperti si bangkai busuk Kainama itu. Ya, 2 ekor Nur Alim di rumah saya juga itu seperti itu saudara. Sok tahu. Ya, belum lagi bimoli, bibir monyong 5 cm. Belum lagi
Koko Saiton, ya, belum lagi itu nenek lampir Riva, dan begundal-begundal ya yang menyertai mereka. Itu semua mereka tidak pernah mengenal Kristus. Mereka hanya tahu apa kata orang. Makanya tidak heran mereka bilang Yesus hanya sebatas manusia. Mereka nggak paham. Saudara, dengar satu ayat saya baca ini sebelum saya ke Pak Kiai Jos Gunawan. Yohanes 17 ayat 8. Buka telingamu baik-baik. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah kuberikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku, Yesus, datang dari engkau, datang dari Allah Bapa. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wow. Gelar Yesus siapa, saudara? Firman Allah. Ya, gelar Yesus firman Allah, dan dia adalah firman Allah itu sendiri. Makanya jangan suka menghina firman Allah ya. Anda hanya kenal Yesus sebatas manusia. Anda tidak lebih jauh masuk ke dalam lagi. Anda harus mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Pak Kiai Jos Gunawan, tanggapannya. Ya, terima kasih Pastor King David ya. Shalom ke Pak Heri Jenderalikim dan Kiai Raymond Mantik dan Pak Kiai Laras Waras dan semua yang di live chat ya. Shalom semuanya. Ya, Alkitab ya. Alkitab adalah terdiri dari peristiwa, ya. Peristiwa, dan peristiwa itu melibatkan Sang Pencipta, ya, yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, ya, yang Maha apa lagi? No, Maha Sakti kata Pastor King. Saya selalu ingat itu. Maha Sakti kata Pastor King. Memang amin, ya amin. Dan Alkitab itu terdiri dari peristiwa. Dan Alkitab dengan jelas peristiwa-peristiwa itu, ya, peristiwa-peristiwa itu membedakan mana iblis, mana Tuhan, mana manusia, mana yang sombong. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, di dalam kejadian awal itu setelah Tuhan mencipta semuanya, manusia sudah diciptakan dua, ya, Adam dan Hawa. Bukan Nabi Adam, ingat saudara, jangan salah. Ini Injil yang atau Alkitab yang palsu juga, Nabi Adam katanya, ya itu, ya jelas harus dicatat itu, ingat-ingat ya, itu salah kaprah kata orang. Di sana ada Tuhan, kemudian di Taman Eden ya ada iblis, ada manusia. Nah, Alkitab dengan jelas karena ini peristiwa. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 itu dengan jelas Tuhan sudah memberitakan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua makanan atau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan ini boleh kau makan, kecuali yang di tengah-tengah itu. Buah, ya, pengetahuan baik dan buruk. Ya. Nah, kemudian apa tanggapan dari isi iblis di dalam Kejadian 3 ayat 1? Iblis memutarbalikkan firman Tuhan itu. Tentu Tuhan Allah berfirman, semua buah-buahan di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan, katanya. Nah, ini iblis ini memutarbalikkan. Dan bagaimana untuk menyangi Tuhan? Oh, kalau aku makan buah-buah yang di tengah itu akan mati, kata Tuhan. Oh, sekali-kali tidak, kata iblis. Sekali-kali tidak, maka kamu akan terbuka matamu. Nah, ini iblis, ya. Ini di awal sudah ditulis di Alkitab. Jelas, Alkitab ini sangat jelas. Mana iblis, jin, gundurwo, apalagi tuyul-tuyul semuanya itu sama, setan, syaiton, ya. Begundal-begundal itu musuh Tuhan itu, ya. Nah, sangat jelas. Jadi iblis itu mau menyangi Tuhan, kalau bisa Tuhan itu disingkirkan. Itu usaha iblis. Dia tidak sadar seberapa kuat sih kau itu, ya. Seberapa kuat iblis itu. Di Perjanjian Baru juga.
di Matius 4 ya, ayat 9 ayat 10. Secara kemanusiaannya Tuhan izinkan. Secara kemanusiaannya Tuhan izinkan iblis itu oleh Roh Kudus, iblis itu untuk mencobai Tuhan Yesus sebagai kemanusiaannya yang lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Loh, kok kuat? Iya, dia manusia Allah, ya, dia manusia ilahi. Siapa yang akan bisa menandingi? Tidak. Dan tidak ada pribadi yang bisa menandingi Tuhan atau memandangi Yesus, manusia Allah itu, manusia Elohim itu. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara, ya. Tidak bisa. Wah, kalau kau mau sembah sujud aku, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Iblis ini goblok gendeng ya. Bentar ya. Iblis ini benar-benar gak tahu diri, saudara. Semuanya itu langit, bumi, laut beserta isinya Tuhan Yesus yang mencipta. Dia itu geblek, ya, geblek. Mau begitu, langsung diusir. Ya, di ayat 10-nya itu, "Nyalalah engkau iblis." Kemudian Tuhan memperingatkan firman-Nya. Ya, semua harus menyembah sujud kepada Allah, kepada Yesus, ya, sebagai keilahiannya, saudara, ya, sebagai keilahiannya. Nah, kembali kepada tema Rasul Paulus beritakan Injil Kristus, Rasul palsu beritakan Injil yang lain. Ini sudah jelas ini temanya, ya. Rasul palsu beritakan Injil yang lain. Karena ada sesembahan, hanya ada dua sesembahan. Kalau tidak Bapa segala kebenaran atau Bapa segala dusta. Nah, ini Rasul Paulus dipakai. Asalnya dia itu penyiksa, ya, dan melalui peristiwa, ya. Melalui peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Rasul Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, Saulus. Saulus rebah ke tanah, bukan pingsan ya. Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, ya. Hidup ini adalah free will. Ada kebebasan. Tidak sedikit, ya, tidak sedikit dari kalangan yang tadi itu, yang membujuk Adam dan Hawa itu, dari kalangan itu, bagaimana supaya Yesus itu bukan Tuhan, ya. Kemudian kekristenan katanya dari Rasul Paulus, padahal mereka tidak tahu, tidak mempelajari. Jangankan kitab Alkitab, ajarannya sendiri aja, ya, kepercayaannya sendiri aja nggak tahu. Ketika dibukakan, karena sekarang zaman keterbukaan, mereka kaget, wah, ini penistaan. Padahal sudah berapa ribu tahun, ya, ditulis, atau katakanlah, karena kata Munin Sirik, ya, tahun 1924 di Kairo sana baru dicetak kitab mereka, ya. Tapi kan sudah berapa puluh tahun, kok masih nggak ngerti? Nah, ini, ya. Kemudian Rasul Paulus, ya, bukan dengan kemauan sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini," ketika Yesus menyuruh ke Ananias, ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini," maksudnya Saulus, "adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku," kata Yesus, "kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ada peristiwa, ada suatu kejadian, bukan tahu-tahu ketika Saulus itu menjadi penganiaya Yesus, penganiaya murid-murid Kristus, keluar ke gua atau semedi atau dan lain sebagainya, atau tirakat, saudara, kemudian keluar dari gua, dia menjadi rasul. Oh, tidak, jelas kerasulannya Paulus ini jelas, ya,
Tuhan sendiri yang bertemu dengan dia dalam perjalanan ke Damsyik tadi itu, ya, langsung berbicara dengan Tuhan Yesus, berupa cahaya. Nah, kemudian Tuhan sendiri dengan jelas, aku sendiri akan menunjuk, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, sudah dipilih sejak di dalam kandungan, ya, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Paulus itu dipilih oleh Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah itu sendiri, Roh Yesus itu sendiri untuk memberitakan. Tapi sebelumnya tadi sudah disinggung oleh Pastor King. Ya, kalau tidak salah Saulus itu mempunyai warga negara 4, kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Wah, dia bangga. Dia mempunyai kuasa penuh untuk menganiaya dan dia kebal hukum. Ya, untuk menganiaya murid Kristus. Jahat. Tapi di Alkitab tidak dituliskan apakah ketika atau sebelum bertemu dengan Kristus, apakah Saulus itu tukang kawin atau sewenang-wenang untuk mengambil istri orang, atau semaunya dia, mau anak kecil kayak remaja, dewasa, atau janda-janda, atau istri orang. Tidak diberitakan di sini, ya nggak jelek-jelek amat lah, ya. Paulus itu nggak jelek-jelek amat, Saulus itu. Cuman jadi penganiaya di dalam Alkitab ini ditulis. Penganiaya berat dia itu. Ya, penganiaya berat. Nah, setelah itu Tuhan Yesus sendiri yang memilihnya dan yang mengurapinya. Tapi ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dia melalui satu sekolah kehidupan yang sangat berat bagi Paulus untuk menjadi rasulnya, ya, untuk menjadi rasulnya. Dan di sini jelas, bukan semau gue atau dia karena terakat atau karena dia mengaku-ngaku rasul. Oh, tidak ya, sudah jelas di sini. Dan tadi hamba-hamba Tuhan sudah jelas ya mengenai Rasul Paulus, beritakan Injil Kristus, rasul palsu, beritakan Injil yang lain. Jadi kita harus bedakan, saudara ya, mana yang dari iblis, mana yang dari Tuhan. Tadi narasumber juga sudah jelas ya, bagaimana iblis itu, ya, ajaran iblis itu, bagaimana untuk menolak keilahian Yesus, ya. Paulus yang tidak ngerti junturnya sedikit pun tentang Rasul Paulus, wah sudah sama beritanya, betul Pak Heri. Kok sama ya bahan-bahannya mereka itu aja. Saya juga menerangkan Matius 7 ayat 21 itu sampai berulang kali. Juga nggak mengerti mereka, muter di sana. Seperti apa? Seperti kucing, ya, yang tergila-gila dengan ekornya sendiri, muter-muter mengejar ekornya sendiri, muter-muter. Atau kalau tidak seperti orang lagi nyetrika, saudara, maju mundur. Nggak ada tujuannya, cuman itu aja, ya. Coba ya, umat seberang, pelajari dengan baik kitabnya dan beritakan. Siapa tahu orang itu tertarik. Nah, jangan sampai YouTube atau YouTuber atau orang-orang yang lain yang memunculkan. Wah, kaget mereka. Waduh, kok begini? Ini penistaan. Nah, itu karena mereka tidak tahu. Kitabnya sendiri nggak tahu, apalagi kitab orang. Apalagi hikmat dari Allah sendiri. Apalagi hikmat dari Sang Pencipta ini. Oh, nggak gampang. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah itu sendiri, Roh Elohim sendiri. Kan suci, kudus, ya. Baik, itu dulu Pastor King ya. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih banyak tausiah terakhir dari Kiai Jos Gunawan. Kita akan mendengar closing statement dari hambanya Kiai Raymond Mantik sekalian dengan doa berkat. Silakan hambanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih juga buat pencerahan-pencerahan dari teman-teman kiai-kiai yang lain.
Jadi saudara, kita sudah belajar bahwa kerasulan Paulus itu jelas, dia dipanggil oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia diutus oleh Tuhan, dan dia mengalami penyataan supranatural, dia terangkat ke surga. Dan dia tidak berdiri sendiri, dia juga diteguhkan oleh para rasul-rasul Yesus Kristus sebagai pimpinan-pimpinan gereja baik di Yerusalem maupun di Antioquia. Dan Rasul Paulus dalam perjalanan misinya selalu diutus dari gereja, ya, selalu diutus dari pusat-pusat gereja. Makanya Rasul Paulus tidak pernah punya misi mandiri, ya, punya misi sendiri, enggak, tapi selalu satu bersama-sama dengan para rasul yang lain, walaupun misinya berbeda-beda, ya, ke daerah-daerah yang berlainan. Karena Paulus diutus Tuhan untuk kepada orang-orang yang tidak bersunat, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat, ya, sementara rasul-rasul yang lain kepada orang-orang yang bersunat. Jadi kerasulan Paulus jelas di abad pertama, dia saksi mata kebangkitan Yesus, dia berjumpa langsung dengan Yesus, maka beritanya, pengajarannya adalah sama dengan Tuhan Yesus dan sama dengan rasul-rasul yang lain. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasulnya Tuhan Yesus, maka firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terima kasih buat firman Tuhan. Kami bersyukur, kami dicerahkan, kami diedukasi, kami dibimbing agar kami tidak salah melangkah sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang sudah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau berkati dengan sukacita damai sejahtera, Engkau berkati dengan penyediaan dan pemeliharaan Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Engkau memberkati dengan membukakan tingkap-tingkap langit dan menjadikan berhasil segala usaha dan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.